Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Zamzam Mumtaz, kedua, Putri Lailatul Nikmah, ketiga, Lia Retian Dewi, dan yang keempat, Izzy Nabila NM. Di sini kami membawakan materi yang berjudul Sejarah Turun dan Penulisan Al-Quran. Pendahuluan, latar belakang. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran yaitu untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan. Turunnya Al-Quran adalah termasuk peristiwa dan sejarah besar bagi umat Islam. Hal ini menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Al-Quran merupakan mukjizat umat Islam yang abadi, di mana seiring berjalannya waktu perkembangannya ilmu pengetahuan semakin terlihat kemukjizatannya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW demi untuk membebaskan manusia dari gelapnya kehidupan menuju cahaya ilahi, serta menunjukkan mana jalan yang benar yang harus manusia jalani. Pembahasan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Bagaimanakah proses turunnya Al-Quran? Secara detail, turunnya Al-Quran dibagi dalam tahap, yaitu turunnya secara sekaligus dan turunnya secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran sekaligus, dalam hal ini ada dua pendapat mazhab dari para ulama. Mazhab pertama, menurut Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia turunkan selama 20 tahun. Lalu dibacakannya surat Al-Furqan ayat 33. Yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Al-Quran itu dipisahkan dari As-Zikir, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi SAW. Yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, pusat turunnya Al-Quran secara gradual, lalu Allah menurunkannya kepada Rasul-Nya bagian demi bagian. Yang keempat, menurut Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur. Mazhab kedua, pendapat yang pertama, dan ini yang paling sahih dan masyhur. Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Ini berdasarkan perbedaan pendapat tentang masa tinggal Rasulullah SAW di Makkah setelah bi'tsah atau diutus menjadi Nabi SAW. Pendapat kedua, Imam Al-Hakim, Baihaqi, dan yang lainnya mengeluarkan sebuah riwayat melalui Mansur dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Al-Pustaka 180 Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus ke langit dunia, di tempat bintang-bintang berada, dan Allah menurunkannya kepada Rasul-Nya SAW, sebagian mengiringi, sebagian yang lainnya. Pendapat ketiga, Imam Al-Hakim, Baihaqi, dan Nasa'i juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui Daud bin Abi Hindun dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, telah diturunkan Al-Quran pada malam yang satu ke langit dunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Setelah itu diturunkan selama 20 tahun. Kemudian Ibnu Abbas membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 33.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan Quran Surat Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahun 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Pendapat keempat, Imam Ibnu Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat berdasarkan sanad ini, dan di akhirnya terdapat kata-kata, orang-orang musyrik itu apabila melakukan sesuatu, maka Allah memberikan jawabannya untuk mereka. Pendapat kelima, Ibnu Mardawai dan Imam Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitab Al-Asma wa Asy-Syifaat melalui jalan periwayatan As-Sudi. Dari Muhammad, dari Ibnu Abi Al-Mujalid, dari Muksim, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Atiyah bin Aswad bertanya kepadanya. Ia berkata, telah terjadi keraguan di dalam hatiku tentang firman Allah. Syahrul Ramadzanalladzi unzila fihil Qur'an. Quran Surat Al-Baqarah 185. Dan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah ini diturunkan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal? Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ia diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, kemudian diturunkan ke dunia, di tempat terletaknya bintang-bintang secara bertahap berangsur selama berbulan-bulan dan berhari-hari. Mazhab ketiga. Ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tidak lain ia adalah Al-Quran yang mulia di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu turun dari Lauhul Mahfuz, turun secara serentak seperti ke Baitul Izzah. Selanjutnya ia turun sedikit demi sedikit. Dalam demikian berarti ini turun dalam 3 tahap. Bagaimanapun juga Al-Quran Al-Karim sudah ada dalam Lauhul Mahfuz, meliputi semua urusan ghaib yang sudah ditetapkan di dalamnya. Dan Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit dunia sebagaimana riwayat Ibnu Abbas pada Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur merujuk pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 195, Quran Surat An-Nahl ayat 102, Quran Surat Al-Jasiyah ayat 2, Quran Surat Al-Baqarah ayat 23, Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Ayat ini menyatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah dengan lafalnya yang berbahasa Arab, dan bahwa Jibril telah menurunkannya ke dalam hati Rasulullah SAW, dan bahwa turunnya ini bukanlah turunnya yang pertama kali ke langit dunia, tetapi yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran secara bertahap. Ungkapan untuk arti menurunkan dalam ayat-ayat di atas menggunakan kata tanzil, bukannya inzal. Ini menunjukkan bahwa turunnya itu secara bertahap dan berangsur-angsur. Ulama bahasa membedakan antara inzal dengan tanzil. Tanzil berarti turun secara berangsur-angsur, sedangkan inzal hanya menunjukkan turun atau menurunkan dalam arti umum. Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah menurut pendapat yang kuat, dan 10 tahun di Madinah. Penjelasan tentang turunnya secara berangsur itu terdapat dalam firman Allah. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra 106. Dan yang terakhir adalah sejarah penulisan Al-Quran dari masa ke masa. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran dilakukan dengan media yang terbatas. Mereka menulisnya pada pelepah tamar atau kurma, lempengan batu, daun lontar,
kulit atau daun kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Al-Quran pada masa ini belum menjadi satu mushaf. Mushaf terkumpul, tersusun, dan disalin pada masa Khulafaur Rasyidin. Ide atau prakarsa pengumpulan dan penyusunan mushaf berasal dari Umar ibnu Khattab pada masa Khalifah Abu Bakar. Umar mengusulkan ide tersebut karena banyaknya qurra dan hufaz yang gugur di medan perang, sehingga ditakutkannya nanti akan membawa implikasi banyaknya Al-Quran yang hilang dan musnah. Dengan banyak pertimbangan, Abu Bakar pun menerima usulan Umar dan memerintahkan Zaid ibnu Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang pada masa itu merupakan salah satu sahabat yang hafal Al-Quran secara keseluruhan. Pada masa ini, Al-Quran yang terkumpul dan tersusun dikenal dengan istilah mushaf. Seiring dengan menyebarnya agama Islam yang meluas ke berbagai wilayah, penulisan Al-Quran pun mengalami perubahan-perubahan, mulai dari cara atau teknik dan bahan yang sederhana sampai pada cara dan bahan yang modern. Ketika awal-awal diturunkan, Al-Quran ditulis menggunakan tangan dan bahan yang seadanya, seperti daun, pelepah kurma, tulang belulang, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ditemukannya mesin cetak, Al-Quran pun kemudian dapat dicetak menggunakan mesin cetak. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1530 Masehi, dicetak di kota Bunduqiyah, Venesia, Italia. Kemudian di Basel pada 1543 Masehi, tetapi kemudian dimusnahkan atas perintah penguasa gereja. Pada tahun 1694 Masehi, seorang Jerman yang bernama Abraham Hinkelmann berhasil mencetak Al-Quran pertama di kota Hamburg. Pencetakan Al-Quran dengan label Islam baru muncul pada tahun 1787 Masehi yang dilakukan oleh Maulana Uthman Ismail di Saint Petersburg, Rusia. Kemudian disusul pencetakan serupa di Kazan dan di Tehran, Iran pada tahun 1829 Masehi. Baru pada tahun 1923 Masehi, Mesir mencetak Al-Quran dengan tulisan sebagaimana yang dikenal saat ini. Pencetakan ini di bawah pengawasan para Syekh Universitas Al-Azhar. Cetakan pertama mushaf ini mendapat sambutan hangat di dunia Islam, dan sejak itu berjuta-juta mushaf dicetak di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Informasi mengenai sejarah penulisan Al-Quran banyak direkam dalam beberapa literatur. Di Indonesia sendiri, perkembangan penulisan Al-Quran telah lama berlangsung, mulai dari era penulisan Al-Quran secara manual atau manuskrip, litografi atau cetak batu, hingga melibatkan mesin-mesin cetak modern yang dapat menghasilkan Al-Quran berjilid-jilid dalam waktu yang singkat, seperti yang berkembang saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.